Pendahuluan. Silakan Fatih pimpin doa dulu. Siap berdaftar. Selanjutnya kita cek dulu semangat kita. Kasih semangat ke dia. Nah, coba tepuk semangat. Nah, oke, kita lanjut. Ada sebelum kita mengetahui nanti definisinya, ada 3 pertanyaan pemantik ya. Nah, ada 3. Pertama, sebutkan macam-macam makanan yang halal. Yang kedua, apa alasan bagi orang yang suka makan yang haram? Alasan ya. Yang ketiga, mengapa kita harus memakan makanan yang halal? Oke, untuk pertanyaan pertama, siapa nama Pak yang jawab? Silakan, Habil. Apa? Domba apa lagi? Apa lagi? Oke, ya. Jadi kata teman kita, macam-macam makanan yang halal, diantaranya pertama daging sapi, kemudian daging domba, kemudian daging. Yang tiga ya, itu halal? Bagus. Yang kedua, pertanyaan kedua siapa yang jawab apa tadi? Ayo, dengarkan suaranya ya. Oke, ya. Jadi orang yang suka nanti memakan makanan yang haram, maka di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Oke. Yang ketiga apa nak? Pertanyaan yang ketiga, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Fatih. Membuat tubuh menjadi sehat. Makan makanan yang haram membuat perilaku kita menjadi buruk. Makan makanan yang halal membuat perilaku kita menjadi baik. Bagus ya. Kenapa kita harus memakan makanan yang halal? Karena anak bapak, makanan itu akan masuk ke dalam perut kita, kemudian akan menjadi darah daging dalam tubuh kita. Maka kalau makanan yang baik kita makan, maka perbuatan kita juga akan menjadi baik. Kalau makanan yang haram, maka perbuatan kita akan menjadi buruk. Oke. Sebelum kita Kegiatan inti. pengertiannya, kita coba lihat dulu videonya ya, tentang makanan halal dan haram. Jadi sebentar ya. Dengan saja, lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya itu tukang yang musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belajar kita. Oke. Jadi dari video tadi sudah jelas kan? Nah, ada makanan yang haram, ada minuman yang halal. Oke. Apa saja tadi minuman yang halal katanya? Ada kopi. Iya. Jadi minuman yang tidak beralkohol, nah itu halal. Kemudian yang haram tadi ada nggak di dagingnya? Apa? Babi. Apa lagi? Bangkai. Haram. Sekarang kita masuk kepada pengertiannya. Oke? Tadi dalam video itu sudah dikatakannya apa itu halal, apa itu haram. Sekarang kita coba ya. Nah, apa itu halal dan apa itu haram?
Nah, yang pertama, coba nampak ini tangan. Siapa yang bisa membacakan? Coba Fatir. Nah. Pengertian halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Ya ini yang halal. Yang halal itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam. Jadi dasar hukum yang ketiga adalah ijtihad para ulama. Nah, contoh tadi, hukum merokok. Hukum merokok itu dulu adalah makruh. Tapi setelah itu karena ulama melihat rokok ini banyak mudaratnya, maka para ulama berkumpul ketika itu di Padang Panjang untuk menetapkan bahwa hukum rokok itu haram karena banyak mudaratnya ke tubuh kita. Oke. Kita lanjut. Sebabnya lagi. Apa yang menyebabkan halal dan haram itu? Yang pertama, zat asalnya. Lah dari awalnya ya, lah asalnya mana haram. Allah jalih dalam Al-Quran Allah ya. Maka zat asalnya Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya. Seperti apa? Ya. Oke. Jadi di antaranya apa zat asalnya yang sudah jelas? Pertama bang, bangkai. Nah, yang kedua darah sudah jelas. Ini dalam Al-Quran. Yang ketiga daging babi. Babi ya, itu sudah jelas haramnya. Nanti kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Oke, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Bahwa Allah sudah menetapkan di antaranya yang haram. Contoh, apa di sini ditetapkan oleh Allah? Yang pertama bang, yang kedua yang ketiga daging babi dan daging
ada pula hewan yang halal tetapi dianggap haram nantinya ketika kita menyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Oke, ini dalilnya ya. Kita lanjut. Sebab yang kedua adalah dari sifatnya. Sifatnya apa itu? Lah, perbuatan dan sifatnya buruk. Contoh, mencuri, menipu, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Jadi itu ya nak. Ada sifatnya. Sifatnya itu yang buruk, yang terlarang. Seperti sifatnya mencuri. Ya, mencuri kita, kemudian kita menipu orang, atau kita berjudi, atau kita berbuat syirik kepada Allah. Ya, syirik kita mengakui bahwa ada zat atau kekuatan yang lebih daripada Allah. Apalagi sampai kita menyembah selain dari Allah. Oke, ini ya. Kemudian yang ketiga adalah proses. Ya, halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh proses pembuatannya, kemudian pengerjaannya, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram. Dari karajonyo seperti yang tadi awak menapi ayam tadi nak, karajo awak menapi ayam, tetapi ayam itu bisa haram karena kenapa? Tidak menyebut nama Allah. Nah ini prosesnya. Kemudian apa lagi? Ada disebabkan oleh pengajian atau cara mendapatkannya. Contoh, bahwa cara mendapatkannya dengan cara mencuri, apa lagi? Dengan cara berjudi. Misalnya wak menang judi, nah, itu menang judi atau judi online, ya kan? Mana ada tidak? Lah itu prosesnya sudah haram, maka yang kita dapatkan itu adalah haram. Oke, ini prosesnya ya. Kita lanjut. Lah penerapannya lagi. Nah ini perilaku yang harus kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari. Nah, bagaimana cara penerapannya? Pertama, Nana Bapak, mulailah mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah. Oke, kita yakini dulu bahwa sesuatu yang haram atau sesuatu yang halal itu sudah ditetapkan oleh Allah. Lah yakin mana? Nah itu dulu yakini ya dulu ya. Nah, cara menerapkannya. Yang kedua adalah penerapannya dalam konsumsi. Jadi anak apa gambarnya di bawah apa? Itu gambar apa nak? Halalnya. 5 biasa tamu nak? Di kue nak. Aduh jajan awak cari dulu. Lah, aduh nak label halalnya. Kalau nggak ada label halalnya berarti itu halal. Kalau nggak ada label halalnya, maka itu kita pertanyakan halal atau haram yang akan kita makan. Jadi apa? Ini yang harus kita perhatikan. Penutup. Nah, baik anak-anak semuanya. Sekarang kita simpulkan pelajaran kita dari yang tadi itu. Ya, kita simpulkan. Yang pertama, coba kelompok ini bacakan kesimpulan yang pertama. Ayo, kelompok 2. Hukum halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam. Oke, coba kelompok 3. Yang keduanya apa? Hukum haram adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan atau dilarang oleh syariat Islam. Oke, ini ya kesimpulan pelajaran kita bahwa segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam itu disebut dengan halal. Segala sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam itu disebut dengan haram. Oke,
Kemudian tadi ada dasarnya. Apa yang menjadi dasar hukumnya? Pertama tadi Al-Quran. Yang kedua Hadis. Yang ketiga ijtihad para ulama. Oke, anak-anak Pak semuanya. Nah, pelajaran kita sampai di sini. Yang perlu Pak sampaikan kepada anak-anak Pak adalah setiap yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita seorang Islam harus memperhatikan apa yang kita makan. Apakah itu halal atau haram? Karena itu berpengaruh nanti, ya. Ketika yang haram kita masukkan ke dalam perut kita, itu akan berpengaruh nanti dengan perbuatan kita. Oke, anak-anak? Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Nah, belajar dulu. Berapa orang? Lagi kawan-kawan. Biar aja lah. Nah, silakan kerjakan LKPD-nya. Nah, jangan lupa buat nama, buat kelas kita ya.